Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan bab dari kitab Majalis Sahri Ramadan adalah fi zakatil fitri, berkaitan dengan zakat fitrah, zakat fitri. Satu di antara amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di penutupan bulan Ramadan untuk menyambut hari raya, rangkaian Ramadan dan hari raya yang kita miliki. Di antara kesempurnaan Islam, Allah memberikan yang terbaik kepada kita ini. Di antaranya hari raya. Ketika Nabi datang ke Madinah, para sahabat sedang main-main. Lalu ditanyakan oleh Nabi, apa ini? Ya Rasulullah, ini adalah hari raya kemenangan kami, Nairus dan Nahrojan. Kemudian kata Nabi, qad abdalakumullahu bima khairan minhuma. Allah telah menggantikan kepada kalian dua hari raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hari raya yang lebih baik. Kenapa? Hari raya Islam ini menggabungkan antara tasyatun nafas, ubudiyah kepada Allah, dan yaitu kemanfaatan hidup bermasyarakat. Lihat Idul Fitri sekarang. Allah mengawali perintah untuk beribadah 30 atau 29 hari selama Ramadan untuk betul-betul melakukan tasyatun nafas siang dan malam. Siangnya berpuasa, menandiri segala yang diharamkan Allah, kemudian memperbanyak baca Quran, ketaatan, qiyamul lail, kemudian menandiri yang haram. Itu ibaratnya itu maraton, pembersihan maraton intensif, daurah untuk betul-betul mewujudkan tasyatun nufus. Kemudian selesai Ramadan, Allah wajibkan kita zakat fitrah yang disebar kepada fuqara wal masakin khususnya. Ini penggabungan antara tazkiyatun nufus, ini ubudiyah, dengan ini kehidupan bermasyarakat. Dan itulah Islam. Akidah dan akhlak. Akidah hubungan dengan Allah dan akhlak kepada para hamba Allah Ta'ala. Idul Adha, 10 hari di bulan Dzulhijjah kita digenjot untuk menjadi orang yang maksimal dalam beramal saleh, karena hari itu hari-hari yang sangat berharga. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Selesai Dzulhijjah, jadi 10 hari pertama itu, tanggal 10-nya kita disyariatkan apa? Udhiyah, menyembelih hewan korban. Dagingnya dibagikan kepada kanan kiri kita, keluarga kita, sejawat, tetangga, teman, apalagi fuqara wal masakin, sehingga dinikmati manusia. Sehingga betul-betul hari raya yang isinya itu adalah pengagungan kepada Allah dan kemuliaan akhlak. Bedakan dengan hari rayanya orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak mengenal Allah. Itu menggabungkan antara rusaknya keyakinan dengan rusaknya kehidupan di masyarakat. Diwarnai dengan mendem, berzina, kemudian kelai, kemudian rusak-rusakan, buruk, penyanyian harta. Ini yang ada pada hari rayanya, yakni orang-orang kafir, hari raya setan, yang penuh dengan kotoran-kotoran kegelapan. Maka tidak berbangga dengan Islam kecuali orang mereka faham tentang agamanya itu. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, maka orang sering bilang itu istilah hari rayanya orang-orang yang gak genah itu syukuran. Syukuran itu yang hakikatnya kufuran. Judulnya syukuran.
Apa tampilannya? Dangdut, perempuan, megal-megol, kemudian membangkitkan syahwatnya laki-laki, mendem laki-laki perempuan, campur aduk di situ. Judulnya syukuran. Ini bukan syukuran, kufuran, setanan. Dan itu warna hari raya rata-rata itu yang dimiliki oleh manusia yang tidak mengenal Allah SWT. Maka ini mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan ajaran kita. Zakat fitrah itu berangkaian dengan selesainya puasa dan masuk kepada ini Syawal berbuka. Namanya fitri. Fitri yaitu berbuka. Maka zakat yang dikaitkan dengan kita berbuka setelah kita berpuasa. Zakat ini beliau diantaranya mengatakan di sini, ikhwani, inna syarakumul karim qad azama ala rahil walam yabqa minhu illa zamanul qalil. Saudaraku, setelah beliau memuji Allah, bersalawat kepada baginda Nabi, memuji para sahabat, beliau katakan sesungguhnya bulan kalian yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, dia sudah kemas-kemas untuk berangkat meninggalkan kita. Dan tidak tersisa lagi kecuali illa zamanul qalil, kecuali beberapa hari yang sedikit. Kalau kita tinggal 2 hari dan sekitar itu, tinggal 1 atau 2 hari lagi. Faman kana minkum muhsinan falyahmadillaha ala dzalik walyas'alhu al-qabul wa man kana minkum muhmilan falyatub ilallah walya'tadzir min taksirihi fal udru qablal maut makbulun. Beliau katakan, saudaraku, bulan yang sangat mulia ini sudah mulai berkemas-kemas. Kalau Anda kedatangan tamu, tamunya itu sangat ramah, menguntungkan, kemudian hati kita itu betul-betul sangat tertarik, senang dengan dia. Begitu tamu itu mau pulang atau mau yaitu pergi dari tempat kita, itu kalau orang punya hati seperti itu semedot. Tahu semedot enggak? Semedot. Orang tua kedatangan anaknya di perantauan, sangat disayang, anak ini sangat menyenangkan, sangat menguntungkan orang tua, ini mikul dhuwur, mendem jero, orang tua betul-betul berbangga dengan anak ini. Begitu anaknya mulai habis kedatangannya, liburannya mulai habis, kemudian pengen pamit, ingin kembali ke tempat ini kerjanya, itu orang tua semedot, merebes mili. Perasaan begini ada nggak kita dengan Ramadan? Apakah kita betul-betul orang yang punya perasaan dengan Ramadan atau tidak? Tapi kalau yang datang itu orang kita nggak punya rasa, mau datang, mau pergi, sembuh, raurus, sehingga nggak mau tahu. Kadang-kadang perginya alhamdulillah, selungo, sehingga bersyukur dengan kepergiannya itu. Ini menunjukkan dia seperti menjadi beban berat kedatangannya itu. Ini bulan mulia. Ada nggak perasaan semedot kita dengan Ramadan yang ada itu, yang akan berpisah itu? Maka ini termasuk diantaranya kadar iman kita seberapa. Sudah mulai kemas-kemas, Ramadan ini sudah mulai, ya sudah mulai kemas-kemas untuk dia akan meninggalkan kita. Tidak tersisa kecuali tinggal beberapa saat aja. Barang siapa yang selama Ramadan dari awal sampai akhirnya dia berbuat baik, dimudahkan berbuat baik, dimudahkan bersedekah, dimudahkan berpuasa, meninggalkan yang haram, qiyamul lail, baca Quran, kemudian dia betul-betul menjaga diri, maka selanjutnya setelah bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, mintalah kepada Allah agar amal Anda diterima oleh Allah Ta'ala. Wa man kana minkum, tapi barang siapa di antara kalian itu yang selama ini muhmilan, meremehkan perkara Ramadan, hanya ngerasakan laparnya dan hausnya, tapi nggak meninggalkan segala yang diajarkan Ramadan, maka bertaubatlah, falyatub ilallah wal ya'tadzir min taksirih. Bertaubatlah kepada Allah, mintalah uzur atas kekurangan Anda. Sesungguhnya bertaubat, mengajukan uzur sebelum mati, itu akan diterima. Ini
beliau ingatkan pada kita bagaimana suasana kita sampai hari ini. Kemudian beliau katakan, ikhwani, saudaraku, innallaha syara'a lakum fi khitami syahrikum hadza an tu'addu zakatal fitri qabla salatil Id. Sesungguhnya Allah mensyariatkan di penutupan Ramadan kalian ini dengan menunaikan zakat fitrah sebelum datangnya salat Id. Sebelum datang salat Id. Dan ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, yang mewajibkan kita untuk yaitu melakukan zakat fitrah dengan berakhirnya Ramadan dan masuknya kita kepada Syawal, kita berbuka. Sehingga zakat fitri, zakat itu yang dikaitkan dengan kita berbuka dari puasa. Yang zakat fitrah diwajibkan Allah SWT pada tahun kedua Hijriah. Dan zakat ini diterangkan oleh Nabi. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin 'alal abdi wal khur wal dzakar wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah mewajibkan kita untuk zakat fitrah. 1 sok tamr, kurma, 1 sok syair, gandum, bagi budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil, dewasa, dari kalangan muslimin. Dan diperintahkan dikeluarkan sebelum keluar untuk sholat Id. Sehingga salat itu di rata-rata disiangkan. Kenapa disiangkan sedikit? Disiangkan itu karena supaya orang berkesempatan bagi zakatnya itu. Zakat fitrah ini dari bahan makanan pokok. Kalau kita sekarang di kita beras, ya beras. Sehingga ada yang makan pokoknya beras, ada yang gandum, ada yang jemawut, ada yang kurma. 1 sok itu ringkasnya kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo, sekitar itu. 2,5 kilo sampai 3 kilo itu adalah ukuran sok. Di antara hikmahnya diterangkan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu tuhratan lisa'im minal lahwi warafath, sebagai bentuk penyucian orang yang berpuasa dari lahwun, warafat. Kadang-kadang lisan kita ini mengucapkan yang lahwun, yang sia-sia. Rafat, ada unsur pornografinya. Itu dibersihkan kekurangan-kekurangannya itu dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan bagi orang miskin. Jadi dibagikan pada orang-orang miskin. Tukhatu min akhniyaihim wa turatu ila fuqaraihim. Diambil di orang kaya-kayanya, dibagikan pada orang miskinnya. Dan yang menerima zakat fitrah itu tidak mesti hanya 2,5 kilo. Satu orang menerima 2,5 kilo, enggak begitu. Mau antum kasih 5 karung, ya boleh. Kasih karung, 2 karung, 5 karung boleh. Untuk bisa makan dia setahun umpamanya. Sehingga tidak mesti hanya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Dilebihkan boleh. Nanti sampai orang yang mendapatkan zakat ini, dia bisa zakat. Setelah dia dapat zakat ini, bisa zakat fitrah sendiri juga. Dia keluarkan zakat fitrahnya itu. Sehingga untuk pembersihan kekurangan-kekurangan kita di dalam masalah, yakni dosa-dosa. Oleh karena itulah, zakat ini ditunaikan itu sebelum sholat Id. Waktu penunaian zakatnya adalah sebelum sholat Id. Di bulan Ramadan sebelum sholat Id. Biar mereka orang miskin itu dia tidak sedih, dia bisa bergembira, ada yang dimakan, sehingga betul-betul tidak ada orang sedih dari itu. Hari raya jangan sampai ada orang sedih. Hari raya jangan sampai ada yang bersedih. Hari raya ini adalah harus gembira. Lisa'im farhatan,
farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Semua kita ini kalau menjelang buka itu lawe apa wae, senang semuanya, berbahagia. Hanya gorengan tok, hanya kemudian teh manis tok, apalagi komplit dengan ada itu macam-macam, nasi, soto, bakmi, gorengan, sate, semuanya tumplek-blek di situ. Semuanya rata-rata gembira. Termasuk datang Idul Fitri semuanya gembira. Tapi gembira waktu berbuka seperti ini itu bercampur antara orang yang baik dengan orang yang buruk, yang taat dengan yang fasik. Orang yang dia puasanya amburadul juga tetap gembira. Tapi ada kegembiraan khusus lagi. Ini farhatun inda liqa'i rabbi, gembira saat nanti ketemu Allah Ta'ala. Gembira saat ketemu Allah itu hanya dimiliki, hanya dirasakan oleh orang yang mereka itu benar-benar berpuasanya karena Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib dizakati itu setiap jiwa. Setiap jiwa yang menikmati malam Id. Kita bayi cenger itu kalau lahirnya itu setelah maghrib, setelah tenggelam matahari, dia wajib dizakati. Wajib dizakati. Kemudian orang yang mati itu, kalau matinya itu setelah maghrib, itu wajib dizakati, zakat fitrah. Walaupun udah mati, matinya dia masih sempat menikmati ini detik-detik pada maghrib. Kalau matinya sebelum maghrib, maka nggak dizakati. Ini berkaitan dengan ini zakat fitrah. Sehingga untuk perjiwa, budak maupun merdeka, dan yang menjadi tanggungan kita, kita bayarkan. Umpamanya orang tua kita menjadi tanggungan kita, anak kita, istri kita, budak kita, pembantu kita, ini tanggungan kita, kita bayarkan. Dibayarkan yang menjadi tanggungan. Yang bukan tanggungan tidak menjadi tanggungan kita untuk bayarkan. Anak sudah dewasa, bukan tanggungan orang tua. Udah dewasa, jenggotan, udah punya gaji, bukan tanggungan orang tua. Dia tanggung sendiri, dia bayar zakat fitrah ini sendiri. Tapi kalau dia mau membayarkan zakatnya orang, izin dulu, boleh tak dibayarkan itu. Kemudian zakat dikeluarkan berupa bahan makanan pokok di negeri setempat. Kalau kita makan pokoknya ya beras, maka ya kita zakatnya itu beras. Ada yang makanan pokoknya ya korma, ada gandum, maka zakatnya adalah korma atau gandum. Kemudian itu dibayarkan itu sebelum sholat Id. Ada waktu utama, ada waktu yang boleh. Ada waktu yang utama, yang afdal, ada waktu yang jaiz, yang boleh. Yang utama itu sebelum sholat Id, itu yang utama. Yang boleh 1-2 hari sebelum sholat Id. Sehingga mengeluarkannya dekat-dekat dengan ini sholat Id. Saya termasuk yang tidak membolehkan dibayar dengan uang. Karena ini ibadah. Di zaman Nabi duit sudah ada. Orang melarat juga sudah ada. Musibah juga sudah ada. Duit itu juga sudah ada. Tapi nggak pernah bayar zakat dengan duit. Zakat bayarnya zakat dengan yaitu bahan makanan ini pokok tadi. Dan tentu ada pembahasan para ulama, tapi Utsaimin beliau menyampaikan yaitu zakat dengan bahan makanan pokok, pembagiannya kepada 8 asnaf, terutama fakir miskin. Pembagiannya khususnya adalah zakat fitrah khususnya kepada fakir miskin, zakat mal bisa meluas 8 yakni asnaf. Zakat fitrah bisa juga 8 golongan, tapi yang paling pokok adalah ini fuqara wal masakin. Pas sekalian sudah jam 5.20, kita siap-siap buka, mudah-mudahan ada. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya, waktu yang baik untuk menyerahkan zakat fitrah itu kapan, dan kalau berupa uang gimana Ustaz? Kalau uang tadi saya pendapatnya, kalau masalah uang tadi, bismillahirrahmanirrahim, beliau tidak setuju, beliau nggak cocok, atau beliau tidak ini, pendapat beliau adalah dikeluarkannya dengan bahan makanan pokok, jangan duit. Kalau Anda mewakilkan boleh, tolong ya saya dibalikan beras, titip berikan beras, nanti setorkan ke takmir. Kalau penyerahannya itu bisa aja beberapa hari sebelumnya bisa, terserah gitu, karena masalah itu penerimaan panitia. Kalau kita mewakilkan, kalau kita membagi sendiri, pembagiannya itu kira-kira
Jadi ada waktu utama itu sebelum sholat Id, waktu yang boleh 1-2 hari sebelum ini Id, sebelum Lebaran. Ini yang beliau sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Cukup? Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.